Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diki Ardianto dengan NIM 19190047, mahasiswa semester 3 Universitas Bunda Mulia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soto Medan. Kemudian saya akan menjelaskan penyebaran bumbu dan rempah di Sumatera, karakteristik bumbu dan rempah, dan yang terakhir adalah pewarna alami. Soto Medan. Istilah soto merujuk dari salah satu jenis makanan China yang dalam dialek Hokkien disebut chauto atau chautu, yang artinya jeroan dengan rempah-rempah. Di Indonesia sendiri, soto pertama kali dikenal di pesisir pantai utara Jawa pada abad ke-19 Masehi, yakni masakan berkuah dengan potongan daging ataupun jeroan. Cara membuat soto tidaklah susah teman-teman. Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat soto dan juga bahan-bahan yang harus kita sediakan. Bahan-bahannya adalah 1 ekor ayam kampung dibelah jadi 4, lalu 1 liter santan encer dan setengah liter santan kental, lalu ada 4 lembar daun jeruk yang dibuang tulang daunnya, lalu ada 1 buah bunga lawang, 5 buah kapulaga, 2 cm lengkuas yang dimemarkan, 3 batang serai yang dimemarkan juga. Ada juga bumbu halus yang harus kita sediakan, yaitu 10 butir bawang merah, 6 siung bawang putih, lalu ada 1 sendok makan ketumbar sangrai, lalu ada setengah sendok teh jinten, 1 sendok teh merica, 2 cm jahe, dan juga ada 4 cm kunyit. Berikut ini adalah cara untuk memasak soto Medan. Pertama, tumis bumbu yang telah dihaluskan bersama serai, lengkuas, daun jeruk, bunga lawang, dan juga kapulaga sampai harum. Yang kedua, masukkan ayam yang telah dibelah 4. Aduk sampai ayam berubah warna. Lalu tuang santan encer, bumbui dengan garam dan gula secukupnya. Masak sampai ayam empuk dan angkat ayam lalu disisihkan. Yang keempat, masukkan santan kental. Masak sampai kuah santan mendidih sambil ditimba-timba supaya santan tidak pecah. Cicipi jika rasanya sudah pas, matikan api. Goreng ayam sampai kecoklatan, lalu soto telah selesai dan siap untuk disajikan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebaran rempah di Sumatera. Awal mula penyebaran rempah-rempah di daerah Sumatera karena pada awalnya di daerah Palembang semua perdagangan rempah-rempah berhenti di daerah Palembang. Menurut catatan Schoovenhoven pada 1821 sampai 1822, rempah dibawa melalui jalur sungai untuk dijual di sejumlah pasar di Palembang. Salah satunya ke Pasar Semak. Dahulu semua proses perdagangan melalui sungai. Lalu untuk menciptakan infrastruktur kota, Belanda membangun daratan dengan membangun jalan. Lalu mulailah rempah-rempah dapat tersebar secara luas di Pulau Sumatera. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik rempah-rempah yang terdapat di dalam soto Medan. Yang pertama, ada kapulaga. Kapulaga adalah sejenis rempah dari keluarga jahe-jahean. Tanaman kapulaga adalah tanaman asli dari beberapa negara, yaitu Bangladesh, Bhutan, India, Indonesia, Nepal, dan juga Pakistan. Manfaat kapulaga adalah dapat menjadi obat antidepresi dengan cara mencampurkan di dalam gelas yang berisi air hangat. Lalu tunggu dalam waktu 30 menit sampai mengendap. Kapulaga juga bisa digunakan sebagai rempah untuk masakan dan juga obat-obatan tradisional. Lalu ada lengkuas. Lengkuas merupakan jenis umbi-umbian yang hidup di dataran tinggi maupun dataran rendah.
Nah, biasanya lengkuas digunakan sebagai bumbu campuran masakan dan juga pengobatan tradisional. Lalu ada juga serai. Serai ini adalah jenis rumput-rumputan. Biasanya dimanfaatkan di dalam masakan. Lalu ada bunga lawang. Bunga lawang atau biasa disebut dengan kembang lawang memiliki rasa yang mirip dengan adas manis. Rempah ini biasanya digunakan di dalam masakan negara-negara di benua Asia. Bunga lawang adalah bumbu tradisional masakan Cina, yaitu ngohyong, yang terdiri dari 5 jenis rempah. Bunga lawang memiliki bau yang khas dan kuat. Dari asalnya di Tiongkok, rempah ini dimulai diperkenalkan di Eropa pada awal abad ke-17, dan sejak saat itu mulai meraih popularitasnya. Minyak yang dihasilkan dijadikan bahan perisai dalam minuman. Bunga lawang sebenarnya bukannya bunga, ia adalah buah yang dihasilkan oleh sejenis pohon kecil. Lalu ada juga jahe. Jahe diperkirakan berasal dari India. Namun, ada pula yang mempercayai jahe berasal dari Republik Rakyat Tiongkok Selatan, dari India. Jahe dibawa sebagai rempah perdagangan hingga Asia Tenggara, Tiongkok, Jepang, hingga Timur Tengah. Kemudian pada zaman kolonialisme, jahe yang bisa memberikan rasa hangat dan pedas pada makanan segera menjadi komoditas yang populer di Eropa. Lalu ada kunyit. Kunyit adalah salah satu tanaman, rempah-rempah, dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran di daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa Asia umumnya pernah mengonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Kunyit adalah rempah-rempah yang biasa digunakan dalam masakan di negara-negara Asia. Kunyit sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan sejenis gulai, dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pewarna alami yang terdapat di dalam soto Medan. Soto Medan menggunakan kunyit sebagai pewarna alaminya. Kunyit dapat memberikan warna kuning karena kunyit mengandung zat kurkumin atau kurkuminoid yang dapat memberikan warna kuning di dalam suatu masakan. Halo teman-teman, tidak susah kan memasak masakan Nusantara? Teman-teman, sebagai warga negara Indonesia dan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara, ayo kita mulai memperkenalkan masakan Nusantara kita ke mata dunia internasional. Karena masakan tradisional kita memiliki rasa yang enak dan tidak kalah dengan masakan di luar Indonesia. Karena masakan Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda-beda di setiap daerah. Terima kasih telah menonton.